Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kimia SMA kelas 12 IPA, yaitu tentang bab kimia unsur bagian gas mulia. Di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari gas mulia itu sendiri, yang kedua sifat-sifatnya, dan yang ketiga kegunaannya. Jadi gas mulia itu adalah gas inert. Gas inert atau gas yang sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Jadi gas mulia adalah gas inert atau gas yang sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Karena apa? Karena konfigurasi atau susunan elektronnya sudah stabil. Konfigurasi elektronnya stabil. Nah, inilah yang dimaksud dengan gas mulia. Jadi gas inert, gas yang sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Jadi sukar di sini bukan berarti dia tidak bisa sama sekali dalam membentuk senyawa. Dia bisa bereaksi tapi sulit. Nah, nanti kita akan lihat unsur apa saja pada gas mulia itu yang dapat bereaksi dalam membentuk senyawa. Jadi unsur-unsur gas mulia, unsur-unsurnya ada helium, jadi unsur-unsur pada gas mulia itu ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radon. Nah, helium ini nomor atomnya 2, di sini 10, neon, argon itu 18, krypton itu 36 nomor atomnya, xenon ini 54, dan radon ini 86. Nah, kita akan buat konfigurasi elektronnya. Apakah benar konfigurasi elektron dari gas mulia itu sudah stabil? Jadi syarat stabil itu bisa duplet, bisa oktet. Nah, kalau nomor elektron valensinya 2, Ev2, maka dia disebut duplet. Kemudian kalau elektron valensinya 8 itu disebut dengan oktet. Nah, jadi di sini nomor atom helium 2, jadi di sini 2. Neon di sini 10 di sini. Jadi helium itu 2, neon ini 10. 2, 8. Kemudian argon nomor atom 18, berarti di sini 2, 8, 8. Krypton 36. Berarti di sini 2, 8, 18, 8. Kemudian xenon ini 54. Berarti di sini 2, 8, 18, 8. Radon 86, berarti di sini 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nah, inilah jadi inilah konfigurasi dari unsur-unsur pada gas mulia ya. Jadi di sini helium itu elektron valensinya 2, berarti dia duplet. Kemudian neon sampai radon itu elektron
valensinya atau elektron terluarnya itu 8, berarti dia oktet. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi elektronnya sudah stabil. Konfigurasi elektronnya stabil. Nah, inilah yang menjadi sifat dari gas mulia itu. Jadi sifat-sifat gas mulia kalau kita buat dari atas ke bawah, jadi dari atas ke bawah, sifat yang pertama mulai dari helium sampai radon itu konfigurasi elektronnya sudah stabil. Jadi dia sudah stabil. Kemudian yang kedua, gas mulia itu dia di alam monoatomik, di alam monoatomik. Jadi penulisan unsurnya nanti ditulis seperti kalau helium dia berarti helium gitu. Kemudian kalau neon, neon. Kemudian argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi pada penulisan unsurnya adalah dia tidak ada angka indeksnya. Berbeda dengan kalau oksigen kan angka indeksnya 2, kalau di alam berarti angka indeksnya 2. Berarti O2, berarti ini ada angka indeksnya. Kalau gas mulia dia tidak ada angka indeksnya. Kemudian yang ketiga, jari-jari atom dari atas ke bawah, jari-jari atom itu besar. Jadi yang paling besar di sini adalah radon dan yang paling kecil adalah helium. Kemudian yang keempat, energi ionisasinya kecil. Energi ionisasi itu kecil. Kemudian yang kelima, titik didih atau titik leleh besar. Jadi yang paling besar di sini adalah radon dan yang paling kecil titik didih atau titik lelehnya adalah helium. Kemudian sifat yang keenam, semua gas mulia itu terdapat di udara. Jadi semua gas mulia mulai dari helium sampai radon itu terdapat di udara. Nah, yang terkecuali radonnya. Jadi semua gas mulia terdapat di udara kecuali radon. Nah, kecuali radon atau Rn. Nah, radon ini adalah unsur radioaktif. Jadi ini adalah unsur radioaktif. Unsur radioaktif. Kemudian dia intinya tidak stabil.
intinya tidak stabil, kemudian di alam dia meluruh, jadi waktunya cuma sebentar di alam meluruh. Nah, inilah sifat dari radon itu. Jadi dia merupakan unsur radioaktif, kemudian intinya tidak stabil, kemudian di alam dia meluruh. Kemudian sifat gas mulia yang ketujuh adalah yang paling banyak disintesis atau dibuat senyawa adalah xenon. Jadi dari unsur gas mulia ini yang paling banyak disintesis atau dibuat senyawa adalah xenon. Ini kita lanjut aja di sini. Yang ketujuh sifatnya adalah yang paling banyak xenon adalah xenon paling banyak disintesis, paling banyak disintesis atau dibuat senyawanya. Nah, jadi ada ahli kimia yang pertama kali membuat senyawa xenon ini. Ini kita hapus dulu. Jadi xenon adalah yang paling banyak disintesis atau dibuat senyawanya. Nah, ilmuwan yang ahli kimia yang membuat senyawa gas mulia pertama adalah Niels Bartlett. Nah, inilah yang membuat pertama kali senyawa gas mulia. Membuat senyawa gas mulia. Jadi gas mulia itu ada unsur-unsurnya yang dipasangkan dengan unsur lain seperti krypton, xenon, dan radon. Ini dipasangkan dengan F dan O. Nah, di sini nah, jadi krypton, xenon, dan radon ini dia energi ionisasinya kecil. Energi ionisasi nah, jadi dari atas ke bawah energi ionisasinya kecil sehingga dia sangat mudah melepas elektron. Nah, ini sangat mudah melepas elektron. Melepas elektron. Sedangkan yang unsur F dan O ini dia sangat elektronegatif. Nah, maksudnya dia sangat mudah menangkap elektron. Nah, jadi yang di sini mudah melepas, yang sini mudah menangkap. Nah, berarti ikatannya sangat kuat. Nah, ini berarti dia bersifat sangat elektronegatif,
elektronegatif, sehingga dia sangat mudah menangkap elektron. Nah, sehingga dikatanya nanti kuat, ya ini mudah melepas, ya ini mudah menangkap. Nah, contoh senyawanya pada senyawa gas mulia ini, contohnya kalau yang paling banyak itu adalah contoh senyawa gas mulia dalam membentuk reaksi. Contoh senyawa gas mulia Xe, PT, F4, atau di sini Xe, PT, F6, kemudian Xe, O4, Xe, O6, Xe, F2, Xe, F4, kemudian Xe, F6. Ini contoh senyawa gas mulianya. Xe, PT, F6 ini adalah namanya xenon platina heksafluorida. Xenon platina heksafluorida. Kemudian yang ini xenon tetraoksida. Kemudian ini xenon difluorida. Kemudian ini xenon ini xenon tetrafluorida. Ini xenon heksafluorida. Nah, inilah contoh senyawa dalam gas mulia. Nah, sekarang kita masuk kegunaan kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kegunaan gas mulia. Nah, yang pertama itu dari unsur-unsurnya kita lihat ada helium. Helium ini dia sebagai pengisi balon udara. Kemudian dia juga sebagai pengisi bola lampu pijar, Kemudian selain itu dia digunakan sebagai campuran gas hidrogen untuk penyelam. Jadi campuran dengan gas hidrogen. Nah, ini biasanya digunakan untuk penyelam.
Kemudian unsur gas mulia yang kedua neon. Nah, neon ini sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir. Nah, ini digunakan untuk pendingin, cairan pendingin reaktor nuklir. Kemudian argon ini digunakan sebagai pengisi bola lampu listrik. Nah, ini biasanya digunakan sebagai pengisi bola lampu listrik, bola lampu listrik. Atau bohlam. Nah, kemudian unsur gas mulia yang keempat kripton. Nah, ini digunakan dalam fotografi. Kecepatan tinggi. Kemudian xenon. Nah, xenon ini digunakan untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Nah, ini digunakan untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Kemudian yang terakhir radon. Nah, radon ini digunakan sebagai sinar yang dipancarkan untuk terapi penyakit kanker biasanya. Ini sinarnya itu digunakan dalam terapi penyakit kanker. Nah, digunakan dalam terapi penyakit kanker. Nah, inilah sebagian dari kegunaan gas mulia itu. Jadi yang helium itu digunakan untuk pengisi balon udara, pengisi bola lampu pijar, kemudian campuran dengan gas hidrogen. Ini biasanya digunakan untuk penyelam. Kemudian neon, cairan pendingin reaktor nuklir. Argon digunakan untuk pengisi bola lampu listrik atau bohlam. Kripton digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. Xenon untuk membius pasien dalam proses pembedahan. Kemudian radon yang terakhir digunakan dalam terapi penyakit kanker. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bab kimia unsur bagian gas mulia. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa ditulis di bawah kolom komentar pada channel Mafia Sekolah Official ini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.